Zaid, ya ayuha talib, wahai penuntut ilmu, kun salafiyan al-jadah, jadilah salafi sejati. Wahdar mubtadi'ah, hati-hati dari ahli bid'ah, an yaftinuka, untuk menfitnahmu, merusakmu. Jangan sampai kamu dirusak oleh ahli bid'ah gara-gara kamu belajar dengan ahli bid'ah. Bainahum yu'adhibuna, karena mereka menggunakan sebulannya segala cara beriktinasi untuk merangkap, wal mukhatalah, dan menipu. Jadi untuk menjeratmu dan menipumu, mereka menggunakan segala cara. Yaf'aluna ta'bidaha bil kalam al-mahsul, dan mereka juga menggunakan dalam memperbudak tipuan itu, atau menggunakan tipuan itu dengan kata-kata yang bermadu, bahwa asalun maklubun, tapi dia madu yang beracun, madu yang terbalik yang bisa beracun. Betul jam'ah, dan juga lelehan air mata. Jadi mereka kalau memberi nasihat bisa nangis-nangis, bikin orang terkesima, terpukau. Wa asundul bazah, kemudian juga penampilan yang indah. Wa iqra' bil khayalat, dan tipuan dengan khayalan-khayalan, cerita-cerita. Wa ilhas bil karomat, kemudian kedahsyatan dengan karomah-karomah yang memukau. Walasil aidi, dan menjilati tangan-tangan dan menjadi pundak-pundak. Pemawar ada di kafilah wahmul bid'ah, dan tidak ada di belakang itu kecuali kebid'ahan. Warajul fitnah, dan menghariskan fitnah. Yang disuha fi fuadika, yang dia tanam di dalam hatimu. Wayatamiluka fi syirati, dan bahkan memanfaatkanmu, mengkaryakanmu dalam usaha mereka, persekutuannya. Wallahi la yasma'ul a'ma, demi Allah tidak bisa seorang yang buta untuk memimpin orang-orang buta yang lain dan membimbing mereka. Amal akhdu an ulama sunnah, adapun mengambil ilmu dari ulama sunnah, ditandala min miratin nubuwati sofian, agar kamu bisa merebut dari warisan kenabian yang jernih. Wailah, kalau tidak, falyabki al-din, maka tangislah atas dasar agama, menangislah karena agama, tangislah agama. Maka bagian bagi orang yang mau menangis. Wa madakat tuhulaka, dan apa yang disebutkan untukmu, wa fi hadis sa'ati wa ikhtiyari, itu dalam kondisi lapang dan pilihan, masih bisa milih. Maka jangan milih belajar kepada ahli bid'ah. Ama ingkunta fi dirasati nidhamiyatin, tapi kalau kamu berada di sekolah atau pelajaran resmi, sekolah formal, la khayra laka, yang kamu tidak bisa memilih, disediakan dunia ahli bid'ah, ya udah tidak bisa memilih. Dan itu maka hati-hati dari ahli bid'ah. Ma'al-isti'an dan musyahidi, sambil minta perlindungan kepada Allah dari keburukannya. Wala tatakhadar, ini tolak, dan jangan malas untuk belajar, tetap belajar, tetap menuntut ilmu. Jangan dengan alasan sekolahnya ada ahli bid'ahnya, saya nggak mau sekolah lagi. Bukan gitu, tetap belajar, tapi hati-hati, waspada. Fa'akhsha an yakuna hadza min at-tawalli wal zahab, karena aku khawatir ini termasuk kategori lari dari medan perang. Jadi lari dari medan perang termasuk dosa besar. Lari dari belajar termasuk dosa besar, seperti lari dari medan perang. Jadi orang sudah belajar kemudian lari dari medan belajar, seperti orang lari dari medan perang, dosa besar. Maka alaika illa an tatabayyana amruhu, maka tidak ada kewajibanmu kecuali kamu perjelas perkaranya, tetapi syarahu, dan kamu berlindung dari keburukannya. Bilangnya salah, jadi
dia jauh insan ila al-akhdi min anil anu tadi, yaitu kadang-kadang orang terpaksa untuk mengambil ilmu dari ahli bid'ah. Wadilka fi dirasat al-ilmiyah, yaitu di sekolah-sekolah formal. Faqad yundabu ila tadris di ulumil arabiyyah, misalnya kadang-kadang dipanggil untuk mengajar ilmu bahasa Arab misalnya, atau ilmu ukhra atau ilmu yang lain, ilmu pengetahuan dunia, pengetahuan alam, pengetahuan sosial dan sebagainya. Wa muqtadi'un, padahal dia ahli bid'ah, wa ma'rufun annahu min ahli bid'ah, dan dia terkenal termasuk ahli bid'ah. Walakin akan tadi ma ta'malu idza kunta la budda an tadrusa ala hadha syekh. Akan tadi apa yang bisa kamu lakukan apabila kamu tidak harus belajar dari syekh ini. Namun kita katakan khud min khairihi wa da' syarrahu, ambil dari kebaikannya dan tinggalkan keburukannya. Ini kan terpaksa, kalau nggak terpaksa nggak boleh gitu ya. Kalau ngaji pilih semua ustadz diambil ilmunya nggak boleh. Semua ustadz didatangi pengajiannya dari aliran apapun, ini nggak boleh. Ini terpaksa, jangan dijadikan dalih ya. Ini saya ingin membolehkan ambil dari ahli bid'ah, bukan. Intakal lama matullah, kalau dia berbicara di depan murid-murid fil aqidah, dalam masalah aqidah, padahal bukan bidang dia gitu. Dia kan ngajar bahasa Arab atau ilmu dunia misalnya, tapi kadang-kadang namanya orang itu pasti akan mengeluarkan ideologinya gitu, ingin menularkan akidahnya kepada yang lain. Maka hati-hati sebagai tulab ini susah seperti itu. Ini fenomena di sekolah-sekolah sunnah itu banyak guru-guru yang belum mau menerima sunnah. Mereka menggembosi murid-murid itu, apa yang kayak gitu. Itu ekstrim, itu begini. Murid-murid tergembosi juga karena namanya anak-anak itu. Jadi serba salah memang. Mereka nggak dipanggil, sekolah sunnah nggak punya guru, susah. SDM kurang gitu. Orang lain mengenal sunnah tidak memadai, tidak mencukupi. Sama seperti sekarang akhwat nyari ikhwan juga susah. Tadi sore saya ada orang minta carikan ikhwan, siapa yang ada? Susah nyari ikhwan. Ikhwan sunnah tapi kalau ikhwan biasa aja mungkin ada ya. Ikhwan sunnah susah. Antum makhluk langka. Makanya yang sudah satu ambil 2, 3, 4. Jangan kasih dulu ya. Jangan kasih orang lain. Kemudian jadi ambil baiknya, buang buruknya. Kaidah ini ada banyak kajian begitu, tapi bukan untuk sembarangan kita ngaji, bukan. Ini terpaksa. Ketika di sekolah yang memang disediakan gurunya begitu. Tapi kalau dia bicara akidah, maka fa'alaika bimunaqashati, kamu harus mendebatnya. Jangan dibiarkan dia bicara akidah gitu. In kunta taqdiru al munaqashah, tapi kalau kamu mampu untuk mendebatnya. Wa illa kalau tidak, farfa amrohu liman yaqdiru al munaqashati. Angkat perkaranya ya, kepada orang yang bisa mendebatnya gitu. Jadi angkat ininya kasusnya gitu kepada kepala sekolah misalnya, kepada mudir, biar dia tidak boleh berbicara akidah sembarangan. Tugasnya ngajar bahasa Arab ya bahasa Arab aja gitu, sampaikan. Wahdan antadkhula ma'ahu fi niqashin, dan hati-hati kamu masuk bersamanya dalam perdebatan. Lantas hati mentakhalus itu, sementara kamu nggak mampu untuk keluar darinya gitu, kamu nggak mampu mengalahkannya. Dan ada darurun laisa alaika anta, karena ini bahayanya tidak hanya kepada kamu saja. Al-qaulil ladzi tudatu anhu, tapi kepada perkataan yang kamu bela. Jadi mata semua menjadi kalah gitu. Ya, maka idza fasyalta amama hadzal ustaz, masalah karena kalau kamu gagal di depan ustaz ini misalnya, sorof hada ka kasrun bil haqqi, maka jadilah dalam hal ini dia telah terjadi pematahan terhadap kebenaran, yaitu kasrun bil haqqi.
wa nasrul lil batili, dan membela memenangkan kebatilan, mengatakan kebenaran, memenangkan kebatilan. Lagi tidak kunta indaka kudro, tapi kalau kamu di sisimu ada kemampuan fi mujadalatihi, dalam mendebatnya, wa'alaika bidzalik, maka kewajibanmu itu. Wa rubbama yakunu fi hadza maslahatun lil jami', bisa jadi dalam hal ini terdapat maslahat bagi semuanya. Maslahatun laka, maslahat bagimu, an yahdiyallahu ala yadayka, yaitu Allah memberikan hidayah kepadanya melalui tanganmu, jadi mudah pahala besar pengameran. Wa maslahatun lahu, dan juga maslahat bagi orang itu, guru itu ya. Kenapa? Wa yahdiyallahu min bid'atihi, Allah memberikan hidayah kepadanya dari kebid'ahannya. Itu kalau bisa ya, masa beri lawan guru ya agak berat ya. Tapi mungkin ada murid yang cerdas, mungkin level-level kampusnya atau SMA lah gitu, yang mulai punya pengalaman bisa melawan guru yang bid'ah. Karena ahli bid'ah sebenarnya lemah, mereka nggak punya hujah. Ahli sunnah itu kuat karena punya Quran, punya sunnah, punya akal juga gitu, semuanya dipakai. Mereka cuma pakai akal, lemah. Jadi mestinya untuk kuat punya hujah, makanya hafalkan Quran, hafalkan hadis, hafalkan hadis. Ulama mengatakan man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Siapa yang hafal hadis maka kuat hujahnya. Jadi kuat orang kalau mau betul menjadi ahli sunnah wal jamaah harus menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya antum telaten gitu, tekun segala sesuatu itu, segala kesuksesan dalam belajar terutama itu adalah dengan ketekunan. Walaupun gak ada program, gak ada sistem yang ngatur antum ngatur sendiri gitu. Mengilzamkan diri seperti nadar, tapi gak usah nadar, nanti kalau nggak terlaksana harus bayar kafarat bangkrut. Pokoknya seperti nadar, yaitu apa? Saya setiap hari harus menghafal satu hadis. Coba dalam setahun pasti dapat berapa? 350 menit. Kalau serutin sehari satu hadis, dan itu mudah. Saya satu hadis 2 tahun berapa? 10 tahun berapa? 3000 hadis, 3500 hadis. Banyak itu. Jangan dikira nggak banyak. Cuma murojaahnya juga capek. Karena hafal doang gampang. Murojaahnya itu yang harus memiliki ketekunan lebih lagi. Tekun menghafal baru itu mudah. Kenapa? Karena kita itu suka dengan yang baru. Dapat ilmu baru itu terasa tambahannya. Walaupun yang lama hilang gitu. Jadi cuma kata tumbuh hilang berganti gitu. Jadi ya udah. Tapi tidak masalah. Nah makanya harus diulangi lagi, yang lama juga diulangi lagi, yang sudah pernah hafal arba'in ulang lagi arba'in. Saya masih mendapat di guru di Yaman dulu mengajar di ilmu tinggi, bagus sekali hafalannya. Saya kalau cerita tentang perkataan salaf itu menyatakan tentang akwal para salaf itu banyak sekali hafalannya. Dan ada kawan dari sekarang tinggal di Balikpapan nanya gitu, Syekh, mana antum punya hafalan banyak gitu? Saya murojaah, dan memang itu kuncinya hafalan itu hanya akan mengendap, memateri dalam jiwa kita kalau di murojaah terus. Pernah hafal itu beda dengan orang yang betul-betul hafal gitu. Pernah hafal itu bisa apa biasa itu, tapi bagaimana hafal itu tidak hilang, itulah yang luar biasa. Jadi di murojaah terus. Bahkan dulu cerita, saya sampai sekarang kadang-kadang pagi-pagi saya baca salah satu usul, saya ulangi lagi gitu. Udah hafal, udah nerima setoran gue. Dan kadang-kadang juga murojaah dengan menerima setoran orang ya. Menerima setoran, kita nggak lihat teks, tapi kita mengingat apa yang kita hafalkan gitu. Jadi begitu ya, rutin selalu mengulang apa yang dihafal. Quran terutama ya, ada kecenderungan orang-orang yang giat belajar tapi belum hafal Quran, ini aib bagi penuntut ilmu sebenarnya. Hafalkan Quran walaupun cuma 30 juz. Juz 30. Ini memang ya kan cuma dibalik aja itu juz 30 juz sama. Udah sama ya. Itu kalau minimal 30 juz maksudnya kan ada yang qiraah sab'ah, qiraah asyarah itu kan berkali-kali lipat lagi gitu. Walaupun mushaf itu 30 juz, tapi beda-beda qiraah itu jadi seperti menghafal berkali-kali lipat. 600 juz itu. Tapi
nggak usah antum belajar qiraat macam-macam, karena yang lebih dibutuhkan umat itu bukan itu sebenarnya. Tapi yang memiliki kekuatan hafalan ya silakan terserah saja itu, niatkan untuk menjaga qiraat Quran. Tapi kalau bisa yang paling bermanfaat saja, hafal Quran 30 juz cukup, kemudian hafal hadis 30.000 hadis itu cukup, gitu. Lebih dari cukup, masya Allah, luar biasa. Antum nggak usah ngapa-ngapain udah jadi ustadz, itu udah jadi ulama Indonesia, insya Allah langsung jadi ketua MUI Batam. Kemudian berdasarkan perkataan orang yang tapi itu membahayakan perkataan yang kamu bela. Dia akan tidak fasyalta amam hadal ustaz matalan sholat lagi tidak kunta ini tidak aku profil mujadalati. Sudah selesai dari perkara maslahatun laka hanya ya sudah selesai. Wa yaqulu mithlu dzalika, apakah dikatakan semisal itu fi man tulu bidirasah anidomiyah, apakah dikatakan yang semisal ini juga maksudnya terpaksa gitu, kategori terpaksa pada orang yang diuji dengan belajar di sekolah formal mal ikhtilat, dengan campur aduk lagi perempuan, kan gitu sekolah formal kan. Ini di Arab pun ada gitu, apalagi di Indonesia ada banget gitu. Hampir semua sekolah mana yang nggak campur lagi perempuan. Terus nanti kalau udah lulus sekolah, kerja mana yang nggak campur lagi perempuan, kantor mana nggak lagi perempuan. Bahkan kadang satu ruang itu direktur sama sekretaris lagi perempuan sendiri berdua. Yang ketiga siapa? Setan. Itu orang ngaji pun ada direktur ngaji, akhirnya apa? Nikah sama sekretaris, istri kedua. Yang nikahkan siapa? Istri pertamanya, karena istrinya nggak tega pacaran terus. Yang mendingan apa? Nikah sekalian gitu. Sudah nikah resmi, ternyata istri barunya benci sama istri pertama. Istri pertama disantet, dan suaminya disantet dia benci kepada istri pertama. Jadi macam itulah bahayanya ikhtilat, bahayanya khalwat. Ya, semua maksiat pasti berdampak ya, di dunia maupun di akhirat. Kemudian jadi sekolah yang bercampur ala wajib nidomi ya, secara dia itu aturan gitu memang. La ahaduhum yaqul, la jawabannya la. Jadi wa ahaduhum yaqul na'am. Bila itu maksudnya tidak disamakan yang tadi itu. Sebagian lagi mengatakan iya. Yang ketiga mengatakan difasol, dirinci. Mungkin ada yang pula ditafsir, mungkin kita katakan dengan perincian indah darurat, kalau memang darurat mengundang ila dari kepada itu. Ida lam yakun hunaka jami'at, kalau memang di sana enggak ada kampus, enggak ada universitas, atau madaris atau sekolah-sekolah khaliyah min dari, yang kosong dari itu sama sekali gitu. Kayak di negara-negara minoritas Islam ya, mungkin enggak ada sekolah yang dipisah lagi perempuan, yang campur semua. Bangunan, maka di sini kotaku menggunakan darurat. Bisa jadi di sana ada darurat. Darurat namanya nggak ada sekolah yang nggak campur, ya udah terpaksa campur. Kampus misalnya, sekolah dari SD, SMP, SMA, TK, PAUD nggak ada saya. TK, SD, SMP, SMA, kuliah, ya campur aja. Ya udah campur begitu campur. Nyarinya susah di Indonesia. Saya pikir juga mau nyari di mana ya. Orang tua saya belum dapat hidayah untuk mencarikan sekolah yang terpisah. Ya udah campur. Jadi kalau memang nggak ada, maka apa? Bangunan atau gunakan darurat. Jadi ini masuk kategori darurat, dan darurat itu kaidahnya di mana? Darurat tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan yang terlarang. Jadi kalau hukum asalnya haram, tapi gara-gara darurat menjadi halal. Makan bangkai haram, kalau nggak ada makanan jadi halal. Minum khamar haram, nggak ada minuman
jadi halal. Itu darurat namanya. Buat darurat tuqaddaru biqadariha, tapi darurat juga diukur sesuai dengan kadarnya. Jangan sampai kekenyangan makan bangkai. Wa bi hadhil hal yajibu 'ala talib, maka dalam keadaan seperti ini wajib atas talib penuntut ilmu an yata'ida anil julus, untuk menjauh dari duduk-duduk kepada wanita. Ya, jangan duduk sebelahan, jangan berdekatan, awit tahadus maha, jangan berbicara dengannya. Masya Allah, itu justru imannya lebih kuat dibanding yang sekolahnya terpisah ya, pondok laki-laki, pondok perempuan, malah berusaha bagaimana bisa berhubungan. Pesantren begitu, lebih kurang ajar ya. Yang campur bisa menjaga adab, nggak mau berdekatan dengan perempuan. Jadi ada sekolah, kita melihat kok ketika SMA. Saya pertama kenal sunat kan SMA kelas 3. Saya melihat senior-senior saya itu, waktu saya kelas 1, betul-betul menjaga, sudah cingkrang celananya gitu kan. Jenggot belum tumbuh memang alhamdulillah. Kalau udah tumbuh dilarang. Kemudian apa? Dia menjaga betul, nggak mau komunikasi dengan perempuan, diminimalisir semaksimal mungkin. Jadi bisa. Tapi yang di pesantren yang udah dipisah-pisah malah bagaimana menembus dinding gitu kan. Ini terjadi, saya pernah ngajar di pesantren perempuan, malam-malam itu pagar tinggi dilompati sama akhwat nyebur sawah. Biar bagaimana ketemu janjian dengan cowoknya. Sekarang ada HP masalahnya, HP sudah disita. Jadi setiap kali HP disita itu ya udah disita, nggak dibalikin. Kalau ada pesantren lain mau dikepokin, dihancurin gitu. Itu nggak boleh sebenarnya. Sita aja, dijual lagi. Kemudian apa? Saking pengennya punya HP itu sampai mushaf itu dibolong, mushaf dibolong, tengahnya dibuat nyimpen HP gitu. Jadi kalau digerebek gitu, mushaf kan nggak bakal orang tahu itu ada HP-nya, tapi ketahuan juga, masya Allah. Ada mushaf selerek dibuka, HP di dalamnya. Begitu sampai selicik itu para wanita-wanita di pesantren, laki-laki juga, semua. Kalau nggak ada lakinya nggak bisa juga, semua. Jadi itulah generasi milenial, generasi Z ya, generasi punya pusatnya. Ini cerita gini jangan-jangan malah ada orang yang niru nanti. Cerita salah malah tidak salah benarkan dengan ada. Kemudian jadi menjauh dari wanita, au tikrari nazar ilaiha, jangan mengulang pandangan kepadanya, fokus dengan sekolah gitu. Susah memang. Yakni biqadri ma yastati'u yabta'idu 'anil fitnah. Jadi sesuai dengan kadar kemampuan menjauh dari fitnah. Fitnah itu kerusakan, bukan gunjingan ya. Nah, bahasa Indonesia fitnah itu kan tuduhan palsu, bukan itu. Fitnah itu kerusakan, kemaksiatan itu fitnah. Amma idza kana minal mungkin, adapun jika termasuk memungkinkan an yadrusa fi madarisil ukhra, untuk sekolah di sekolah-sekolah lain, khaliyatan minal ikhtilat, yang bebas dari khaliyatin minal ikhtilat, yang bebas dari percampuran, atau fiha nisful ikhtilat, atau padanya ada setengah campuran. Gimana itu setengah campuran? Terpisah lagi dengan perempuan dengan kain gitu kan. Dan yakuna nisa fi janib, perempuan di satu sisi, rijal di janibin akhar, di sisi yang lain ada sekat gitu kan. Sekatnya sering dibolong. Kalian ilaha masalah, maka bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Itu lebih bagus. Sekolah sunnah sebagian begitu, SD sih, tingkat SD. Jadi belum bisa memisahkan laki dengan perempuan kan, gurunya nggak terlalu banyak. Ya udah jadi satu kelas, gurunya satu, nggak terlalu banyak menggaji guru gitu kan. Tapi apa? Disekat. Itu meminimalisir sesuai dengan kemampuan. Mengadakan guru juga susah, tadi SDM-nya nggak ada kan, malah ahli BA nanti yang ngajar gitu. Susah. Kemudian qala Syaikhul Zaid rahimahullah, wa man iltafata tarifah. Apa itu? Wa minan natf, wa minan natfi at-tarifah anna Abu
haddatsa min murji an murji fakiralah. Jadi termasuk cerita unik ini, cerita unik bahwasanya Abu Abdurrahman Al-Mukri ini gelar untuk guru qiraah. Berarti dia lebih dari qori. Kalau qori itu membaca Quran gitu. Kalau Mukri gurunya yang mengajarkan qiraah, ahli Quran. Haddatsa an murji, dia mengambil hadis dari Murji'ah, seorang Murji'ah. Maka dikatakan kepadanya, lima tuh hadis an murji, kenapa engkau mengambil hadis dari seorang Murji'ah? Maka kata dia, abi'ukum al-lahma bil idham, aku menjual kepada kalian daging beserta tulang. Maksudnya hadisnya itu daging, perawinya tulang itu, maksudnya Murji'ahnya tulang. Aku sampaikan semuanya, aku jelaskan, aku mengambil dari Murji, enggak aku sembunyikan gitu maksudnya. Jadi kalian yang memilah, kalian yang melihat. Al-Mukri rahimahullah, maka Abdurrahman Al-Mukri rahimahullah ta'ala haddatsa bila gharatin. Beliau menceritakan tanpa penipuan, wala jahalatin, dan tanpa jahalah, tanpa menyembunyikan perawi. Idza bayyana, kalau dia menjelaskan. Faqala wa kana murji'an, dia mengatakan dia adalah murji. Jadi tidak masalah sampaikan. Ini juga terpaksa kategorinya karena mencari guru yang sunni nggak ada yang mendapatkan hadis itu. Kita itu sudah dapat hadis melalui jalur murji, ya sudah ada masalah. Terpaksa ini namanya. Tapi dijelaskan, dan banyak para ahli hadis yang meriwayatkan hadis dari ahli bid'ah itu banyak. Artinya meriwayatkan dari ahli hadis berarti gurunya itu gurunya ahli bid'ah. Al-Bukhari pun ada perawi yang Khawarij, ada yang Rafidhah, bahkan Syiah ada. Tapi ada syarat-syaratnya ya, ada syarat tambahan untuk ahli bid'ah. Di antaranya misalnya hadisnya tidak mendukung bid'ahnya, nah itu boleh. Kemudian Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, abi'ukum al-lahma bil idham, aku menjual kepada kalian daging dan tulang, daging dengan tulang. Nanti bersama ya, banyak musahabah dengan tulang, bukan dengan bantuan tulang. Itu maknanya banyak ya. Di sini musahabah, bersahabat dengan tulang, bersama tulang. Yakni maknahu, yaitu maknanya annahu ma min lahmatin, bahwasanya tidak ada satu daging pun illa wa fiha adbun, kecuali padanya pasti ada tulangnya. Fal ba'una laysat lil badal. Jadi baknya di sini bukan badal atau bak isti'anah atau bak yang lain, bal lil musahabah, tapi baknya bermakna musahabah wa ma'iyah, bersamaan, jadi bersama. Yani manahu, mananya adalah ma min lahmatin illa wa fiha adbun, tidak ada satu daging pun kecuali di dalamnya ada tulangnya. Fa'ana u'allimukum, dan aku mengajari kalian, aw hadithukum, atau menceritakan hadis kepada kalian, bima haddastu bihi, dengan apa yang telah aku ceritakan. Lakin akan tetapi aku mengatakan wa kana murji'an, dia adalah seorang murji, berarti sudah aku jelaskan tulangnya gitu. Wa fayakunu al-admu, maka jadilah tulang guna di sini di wasati laham, berada di tengah daging. Wala syakka annahu, tidak diragukan bahasanya dia tidak ada hajat, kalau memang hajat mengundang ila tahdis, untuk menyampaikan hadis an syakhsin, dari seseorang sahib bid'ah, dari pengikut bid'ah. La syakka annahu hadis anhu, tidak diragukan bahasanya dia menceritakan darinya atau menyampaikan hadis darinya. Lakin tetapi lakukan minta jini halihi, harus menjelaskan keadaannya, karena kalau tidak menjadi jahalah. Kalau ada rawi yang majhul, ya jahalah, ada jahalah dalamnya, itu bisa menyebabkan apa? Hadisnya dhaif. Harus dijelaskan siapanya yang si fulan ini, namanya ini siapa, jati dirinya dijelaskan. Malam takut bid'atuhu mukaffiratan, ini diantara syaratnya selama bid'ahnya bukan bid'ah yang mengkafirkan. Jadi kalau bid'ah yang mukaffirah, ini pun tidak dibolehkan. Bid'ah mukaffirah seperti Rafidhah itu mukaffirah. Kemudian, tapi tidak semua orang yang mengikuti Rafidhah itu kafir. Nah itu perlu dibedakan juga. Syekhul Islam juga tidak mengkafirkan pengikut Rafidhah, orang-orang Syiah tidak dikafirkan. Tapi dedengkotnya ya, gembong-gembongnya, pimpinan-pimpinannya, ulama-ulamanya, itulah yang kafir.
La syakka annahu yuhaddits anhu. Fa innahu la yuqbal minhu haditsun. Kalau bid'ahnya mengkafirkan, maka tidak bisa diterima satu hadis pun. Berkata Syekh Abu Zaid rahimahullah, wa ma sataktuhu huna, dan apa yang kutulis di sini, wa min qawaidi mu'taqadika. Dia di antara kaidah-kaidah dari akidah umum, akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu akidah sunnah wal jamaah. Wa minhu ma fi al-aqidah salafiyah, dan di antaranya apa yang ada di dalam akidah salafiyah. Syekhul Islam Abdul Utsman, karya Syekhul Islam Abdul Utsman Ismail bin Abdul Rahman As-Sabuni. Ini pernah kita kaji juga dulu di Al-Fajri ya, akidah salaf ashabul hadis, akidah salafiyah. Beliau wafat tahun 339 kalau nggak salah. Ya. 499. Ini di sini 339 kan? Salah. Betul 449. Walau rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, As-Sabuni mengatakan dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadits, wa yubghiduna ahlal bidah. Jadi ahli sunnah itu membenci ahli bidah, alladzina ahdatsu fid din, yang mereka membuat hal-hal baru di dalam agama. Ma laysa minhu, apa yang bukan darinya. Wala yuhibbunahum, dan mereka tidak mencintai ahli bid'ah. Wala yashabunahum, tidak bersahabat dengan mereka. Wala yasma'una kalamahum, tidak mendengarkan perkataan mereka. Wala yujalisunahum, tidak duduk-duduk dengan mereka. Wala yujadilunahum, tidak debat dengan mereka fi'in, dalam masalah agama. Kalau debat politik mungkin terserah ya, nggak debat agama. Wala yunadirunahum, tidak munadharah sama ini debat semuanya. Wala yarawna sawna adanihim, dan mereka tidak melihat penjagaan telinga-telinga mereka, ansimai abatilihim, dari mendengar kebatilan-kebatilan mereka, allati idza marrat bil adani, yang apabila melewati telinga-telinga, wa qarrat fi al-qulubi, dan menetap di dalam hati-hati, darat, akan membahayakan. Wa yarawna sawna sangat tidak ya. Dan mereka memandang perlunya menjaga telinga-telinga mereka gitu. Tidak. Jadi mereka menjaga telinga dari mendengar perkataan ahli bid'ah, karena kalau masuk ke telinga, kemudian melalui telinga masuk ke dalam hati, mengendap dalam hati, akan berbahaya. Jadi jangan didengar perkataan ahli bid'ah sama sekali. Dan ini kata-kata ini hari ini hampir sangat sulit sekali, kecuali orang yang dirahmati Allah, karena sekarang akses untuk mendengarkan perkataan ahli bid'ah gampang sekali. Kalau zaman dulu mau dengerin perkataan ahli bid'ah harus datang ke majelisnya gitu. Sekarang udah tersebar di medsos, susah. Makanya betul-betul generasi terlaknat hari ini kalau nggak dijaga oleh Allah Taala, musuhan-musuhan tetap dengan syahwat atau syubhat. Wa fi anzalallahu azza wa jalla qaulahu, dan tentangnya lewat wajarat ilaiha minal wasawis, dan berlaku kepadanya, berjalan padanya dari waswas, khotorot, bersitan hati, al-fasidah, yang rusak, majarat, apa yang terjadi. Wafihi, dan dalam hal ini Allah telah menurunkan firman-Nya, wa idza ra'aital ladzina yahuduna fi ayatina, dan apabila kamu melihat orang-orang yang berbincang-bincang di dalam ayat-ayat kami, maksudnya berbincang dengan cara yang batil, fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka, jangan duduk bersama mereka, jangan mendengarkan perkataan mereka. Hatta yaqudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara dalam pembicaraan yang lain. Nah, ini dengan tegas ya Allah melarang seorang muslim duduk-duduk dengan orang-orang yang berbicara batil tentang agama. Jangan duduk dengan ahli bid'ah, jangan duduk dengan orang musyrik, orang kafir yang membicarakan agama kita. Karena di situ jelas akan terjadi mudarat yang pasti ya.
Jangan menganggap saya udah kuat, saya punya ilmu kuat. Sekuat apa kita dibanding dengan para salaf dulu ya. Muhammad bin Sirin itu pernah ditantang oleh ahli bid'ah untuk berdebat, enggak mau. Saya enggak mau mendengarkan satu ayat pun, kata ahli bid'ah. Enggak, saya cuma sedikit separuh ayat, walaupun setengah ayat. Baca ayat itu enggak mau dengar, karena nanti akan ada kata-kata ayat menafsirkan ayat itu, bahaya. Jadi jangan gampang untuk mendengarkan syubhat dari ahli bid'ah. Sementara ilmu kita masih sangat spek ya, sangat dangkal dibanding dengan para salafus saleh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.